Kami mau menerima firman Tuhan. Kami mau mempersekutukan firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Roh Kudus, bawa kami pada seluruh kebenaran Allah. Bawa kami kepada seluruh kepenuhan Allah. Bila hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami, dan latih kami untuk berbicara bagi Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, biar setiap jemaat-Mu menerima pencurahan Roh Kudus itu, sehingga setiap jemaat-Mu Tuhan terlatih, terdorong untuk berbicara bagi Allah. Biarlah setiap kami menjadi pembicara-pembicaranya Allah, menjadi pembicara-pembicara bagi Allah Tuhan. Oh Tuhan, di mana kami berbicara, biarlah kami menjadi pembicaranya Allah. Kami tidak mewakili diri kami sendiri, tapi kami mewakili Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila setiap kami berbicara atas nama Allah. Kami berbicara dengan dorongan kuasa Allah. Kami berbicara di dalam kuasa Allah. Kami berbicara bagi Allah, sehingga orang-orang dimenangkan bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami, penuhi setiap kami. Curahkan Roh Kudus-Mu sekali lagi di tengah-tengah kami. Oh Tuhan, kami menerima pencurahan Roh Kudus itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Hari ini saya mau berbicara mengenai karunia bernubuat saudara-saudara. Sejujurnya saya mau beralih dari hal ini, tapi saya rasa ini yang terakhir yang akan saya sampaikan berkenaan dengan hari Pentakosta. Coba kita melihat kembali Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Semakin Tuhan membawa saya kepada pembicaraan mengenai bernubuat saudara, saya semakin menyadari betapa pentingnya bernubuat ini. Dan betapa setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk bernubuat sebetulnya. Kisah pasal 2 ayat 4. Semua sudah di situ? Coba kita baca bersama-sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini adalah pencurahan roh ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, Alkitab berkata ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan. Saya menggarisbawahi kata diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, saudara-saudara. Nah, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata, lalu menunjukkan akibat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain atau dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa lain ini maksudnya adalah perkataan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya, saudara-saudara. Nah, mungkin ini yang diterjemahkan oleh orang-orang Kristen sebagai bahasa roh. Karena sebetulnya istilah bahasa roh itu cuma ada dalam terjemahan bahasa Indonesia, saudara-saudara. Ya, dalam bahasa Inggris nggak ada terjemahan bahasa roh sebetulnya. Ya, tapi mungkin ini yang disimpulkan dengan bahasa roh oleh orang-orang Kristen. Tapi sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya adalah they speak with other tongues. Jadi mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa lain yang dimaksud adalah perkataannya diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa lain ini adalah tanda bahwa mereka menerima pencurahan Roh Kudus, ya saudara. Nah, dari ayat 4 ini saya memberikan definisi bahasa roh. Bahasa yang kata-katanya diberikan atau diinspirasi atau didorong oleh Roh Kudus
untuk kita mengatakannya. Ya, sekali lagi mungkin ini yang disebut dengan istilah bahasa roh. Ya, karena bahasa roh yang di kitab Korintus pun itu sebetulnya bahasa Inggrisnya speak with unknown tongues. Kalau ngomong bahasa Inggris saya mesti pelan-pelan saudara karena lidahnya bisa keselip. Ya. Jadi bahasa yang tidak dikenal atau bahasa asing. Ya gitu ya saudara. Kalau yang Kisah pasal 2 mereka berbicara dalam bahasa lain. Nah, ini yang diterjemahkan di bahasa Indonesia dengan istilah bahasa roh atau bahasa lidah. Dan seringkali orang Kristen jadi salah mengerti juga, mereka coba membedakan atau membeda-bedakan antara bahasa roh dengan bahasa lidah. Kalau kita mau lihat dari bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, ini berasal dari kata glossolalia. Glossolalia itu artinya berkata-kata dengan bahasa yang lain. Ya, dengan bahasa yang baru. Ini glossolalia. Jadi diterjemahkan di bahasa Indonesia dengan bahasa roh. Mungkin seperti itu kira-kira. Tapi coba kita melihat definisinya saja. Definisinya adalah kalau kita mau pakai istilah bahasa roh, maka definisi bahasa roh di Kisah pasal 2 ayat 4 adalah bahasa roh adalah bahasa yang kata-katanya diberikan atau diinspirasi atau didorong oleh Roh Kudus untuk kita mengatakannya. Dan ini adalah tanda kita menerima kepenuhan Roh Kudus, Roh kuasa itu. Sampai di sini paham saudara? Nah, kalau kita perhatikan secara definisi, sebetulnya ini sama definisinya dengan bernubuat. Saya akan buktikan dari Alkitab bahwa ini sama dengan bernubuat sebetulnya. Coba kita lihat Kisah pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Kisah pasal 2 masih di pasal yang sama, cuma ayat yang berbeda. Ayat 17 sudah di situ semua. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, ini adalah Rasul Petrus berkhotbah atau bernubuat dan dia mengutip nubuatan dari Yoel pasal 2. Dan dia berkata, ini adalah penggenapannya. Kejadian di loteng Yerusalem adalah penggenapan dari Yoel pasal 2. Coba ya ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka menunjukkan akibat dari pencurahan roh itu, betul? Kalau di ayat 4 pakai kata lalu, di sini pakai kata maka, tapi sama saja. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Di ayat 4 dalam penggenapannya, mereka berkata-kata dalam bahasa roh, istilah kita. Di ayat 17, nubuatannya tidak diberitahukan bahwa kalau Roh Kudus dicurahkan, mereka berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lain. Tapi diterjemahkan atau dikatakan dengan istilah mereka akan bernubuat. Itu menunjukkan ayat 17 dan ayat 4 adalah sama. Ayat 17 adalah nubuatannya, ayat 4 adalah penggenapannya. Sampai di sini paham saudara-saudara? Jadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan, ayo ngomong, mereka akan bernubuat. Diawali dengan bernubuat, diakhiri dengan bernubuat sebagai tanda dari pencurahan Roh Kudus, sebagai tanda dari seseorang menerima kepenuhan Roh Kudus, menerima pencurahan Roh Kudus. Jadi berkata-kata dengan bahasa lain di ayat 4 adalah penggenapannya dan ayat 17 dan ayat 18 adalah nubuatannya. Nubuatannya berkata kalau orang menerima pencurahan Roh Kudus,
orang akan bernubuat. Di ayat 4 berkata, mereka menerima pencurahan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang lain. Bahasa lain itu apa? Bahasa yang diinspirasi oleh Roh Kudus untuk mengatakannya. Bahasa yang didorong oleh Roh Kudus untuk mengatakannya. Kata-katanya itu didorong oleh Roh Kudus untuk mengatakannya. Makanya saya bilang definisinya sama dengan bernubuat. Tapi dari ayat ini, saya mau kita memperhatikan beberapa hal. Coba kita lihat ayat 17 kembali. Saya rasa banyak yang belum tahu ini akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas. Mau tanya, apakah pencurahan Roh Kudus dicurahkan hanya untuk orang Kristen atau untuk semua manusia? Apakah dicurahkan ke atas orang Kristen atau ke atas semua manusia? Saya mau meluruskan apa yang selama ini bengkok, yaitu kebanyakan orang Kristen berkata, Roh Kudus itu dicurahkan kepada orang-orang Kristen yang rohani, yang kudus, baru menerima pencurahan roh. Itu bukan yang dikatakan oleh Alkitab. Roh Kudus dicurahkan ke atas, yang tegas, ke atas. Jadi perhatikan baik-baik, Roh Kudus dicurahkan sekali untuk selamanya dan ke atas semua manusia, termasuk saudara. Amin, saudara. Jadi Roh Kudus dicurahkan, sudah dicurahkan, dan pencurahan Roh Kudus itu terjadi sekali untuk selamanya ke atas semua manusia. Pertanyaannya, lah tapi Pak, ada orang yang kelihatannya tidak penuh dengan Roh Kudus, tidak menerima pencurahan Roh Kudus. Kenapa Alkitab berkata ke atas semua manusia? Apakah ini cocok kalau diterapkan dalam pengalaman? Cocok, begini maksudnya. Saya memberikan gambaran dengan salib atau kematian Tuhan. Mau tanya, Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk semua manusia atau untuk saudara aja? Semua manusia. Mau tanya, Tuhan Yesus matinya itu sudah terjadi, belum terjadi, atau sudah terjadi? Saudara nggak tahu ya? Ini Tuhan Yesus sudah terjadi matinya atau belum? Sudah terjadi, semua yakin? Sudah terjadi. Mau tanya, dia mati dan bangkit sekali atau berkali-kali? Sekali untuk selamanya. Dan ketika Yesus mati, semua manusia turut mati bersama dia. Ketika dia bangkit, semua manusia bangkit bersama dia. Betul? Ini fakta rohani namanya. Tapi secara pengalaman, tidak semua orang menerima apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kapan kita menerima penggenapan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Ketika kita membuka hati menerima Tuhan Yesus ke dalam hidup kita, dia masuk ke dalam kita, maka kita ditebus, kita menerima penyucian oleh darah Yesus, semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi hanya orang-orang yang membuka hati, menerima apa yang sudah dia kerjakan, baru akan mengalami penebusan. Betul? Baru akan mengalami kelahiran kembali. Itu sudah dilakukan sekali untuk selamanya, kita tinggal menerimanya. Betul, saudara-saudara. Bagaimana cara menerimanya? Buka hati, minta dia masuk ke dalam kita, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima dia sebagai hayat kita yang baru, yaitu hayat ilahi
Dengan demikian kita dilahirkan kembali dan menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Amin, saudara. Tapi ada enggak orang yang tidak menerima Yesus? Mau tanya, dia ngalami penebusan atau enggak? Tidak. Tapi Tuhan Yesus tetap mati untuk semua orang, bagi semua orang. Dan itu sudah terjadi. Orang mengalami atau tidak, tergantung dia mau terima atau tidak. Dan kita menerima apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu, kita menerima dengan iman. Amin. Makanya Alkitab mencatat, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah yang kita terima dengan iman. Amin, saudara. Ketika saudara membuka hati, menerima karya salib Kristus dengan iman, lalu minta Tuhan masuk ke dalam hidup saudara, maka seketika saudara menjadi orang-orang tebusan Allah. Seketika saudara dipindahkan dari dalam Adam ke dalam Kristus. Dulunya saudara ada di dalam Adam, sekarang ada di dalam Kristus. Betul? Kapan saudara menerima pengalaman dari fakta rohani itu? Kalau saudara mau menerimanya dengan iman. Pencurahan Roh Kudus sama. Apakah Roh Kudus sudah dicurahkan atau belum dicurahkan? Kok cuma berapa orang yang lain ragu-ragu nih? Roh Kudus sudah dicurahkan atau belum dicurahkan? Apakah Roh Kudus dicurahkan berulang-ulang kali setiap tahun sekali atau sekali untuk selamanya? Sekali untuk selamanya. Ini fakta rohani yang sudah terjadi. Tapi kapan kita bisa menerimanya dalam pengalaman kita? Ketika kita menerima dengan iman pencurahan Roh Kudus yang sudah terjadi itu, maka kita akan dipenuhi dengan roh kuasa itu. Dan kalau dipenuhi dengan roh kuasa itu, maka kita akan berbicara, kita akan mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru, dengan bahasa yang lain. Selama ini kalau kita berkata-kata, perkataan kita selalu didorong oleh pikiran kita sendiri, oleh emosi kita sendiri. Itu sebabnya kalau emosinya lagi tenang, kata-kata yang keluar tenang. Tapi kalau emosinya lagi memuncak, kata-kata yang keluar tinggi terus, saudara. Nadanya beda. Ya. Inilah yang saya sebut dengan istilah bahasa jiwa. Kata-kata yang berasal dari bahasa jiwa. Bahasa roh beda. Kata-kata yang kita keluarkan diinspirasi, didorong oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Makanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saya percaya ciri utama adalah ketika dia berbicara, cara bicaranya beda. Dia mulai berkata-kata dengan secara berbeda. Istilahnya, dia mulai berbicara dengan bahasa yang baru baginya. Dengan bahasa yang lain daripada biasanya. Itulah yang terjadi, saudara. Lalu saya mau tanya lagi, diselamatkan. Apakah saudara sudah diselamatkan? Betul. Gimana saudara tahu saudara sudah diselamatkan? Melalui dengan iman, kita menerima Yesus. Apakah semua sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Kalau belum, hari ini harus terima. Amin, saudara. Karena kalau enggak, saudara pergi pulang dari gereja ke gereja setiap minggu, tapi saudara tidak akan melihat kerajaan Allah. Tidak akan melihat kerajaan sorga karena saudara belum dilahirkan kembali. Makanya saudara terus hidup di dalam alam dunia ini, bukan di dalam alam yang sorgawi. Ya saudara, tapi mau tanya, saudara diselamatkan sekali untuk selamanya atau sehari-hari masih perlu diselamatkan?
sekali untuk selamanya diselamatkan, sudah. Sehari-hari butuh diselamatkan enggak? Butuh juga. Itulah keselamatan. Sama dengan pertobatan kan? Kan kita bertobat diselamatkan. Kita bertobat sekali untuk selamanya di depan itu. Tapi sehari-hari kita masih perlu bertobat. Amin, betul? Kita menerima Yesus sebagai hayat kita sekali untuk selamanya, betul? Dia menjadi hayat kita yang baru, hayat rohani kita sekali untuk selamanya. Tapi sehari-hari kita masih memerlukan suplai hayat daripada Dia. Jadi ada dua aspek yang sekali untuk selamanya dalam pengalaman ya. Kalau fakta rohani sekali untuk selamanya. Tapi dalam pengalaman ada dua aspek, yang sekali untuk selamanya dan yang sehari-hari. Amin, saudara. Kalau paham bilang amin gitu loh. Jadi saya tahu saudara paham. Ya. Jadi kita perlu diselamatkan sekali untuk selamanya, tapi sehari-hari kita masih perlu diselamatkan. Kita menerima Kristus sebagai hayat kita sekali untuk selamanya, tapi sehari-hari kita masih perlu menerima suplai hayatnya. Makanya Roh Kudus, Roh pemberi hayat itu ketika masuk ke dalam roh kita, memberikan Kristus sebagai hayat baru kita, Dia tidak meninggalkan kita. Hayat yang diberikan menjadi hayat kita yang sekali untuk selamanya, tapi setiap hari kita masih harus bertumbuh dalam hayat, bertambah dalam hayat. Makanya roh pemberi hayat itu tidak datang lalu pergi, tapi datang dan stay, dan menetap di situ. Tuhan bilang, Dia menetap untuk selama-lamanya, tinggal bersama kamu. Untuk apa? Untuk setiap hari menyuplaikan hayat ke dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Setiap hari menyuplaikan hayat dalam hidup kita. Ada yang sekali-sekali, ada yang sehari-hari, itu secara aspek hayat. Aspek kuasa sama. Apakah kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus di awal? Sudah. Tapi sehari-hari kita masih perlu terima enggak? Perlu. Karena setiap hari kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk bernubuat. Ya, setiap hari kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk menjadi saksinya. Untuk bersaksi saudara perlu bernubuat, saudara perlu kuasa Tuhan. Ya. Untuk memenangkan orang, untuk mengubah orang, untuk menyalurkan hayat, saudara butuh kuasa Tuhan. Inilah roh kuasa. Nah, roh kuasa kita sudah terima di awal, tapi sehari-hari kita masih membutuhkan roh kuasa untuk pekerjaan kita di dalam Tuhan, untuk menyertai pekerjaan kita, meneguhkan pekerjaan kita di dalam Tuhan. Dan bagaimana cara kita memintanya? Berdoa. Itu sudah terjadi, kita tinggal menerimanya dengan iman. Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan, dan sekarang aku perlu kuasa Roh Kudus untuk bekerja bagi Tuhan. Penuhi aku dengan roh kuasa itu. Penuhi aku dengan roh kuasa itu. Setiap kali saudara mau bekerja bagi Tuhan, saudara berdoa supaya roh kuasa itu benar-benar memenuhi saudara secara pengalaman. Dan memintanya dengan iman. Jadi kalau saudara sudah minta, saudara harus percaya itu sudah diberikan. Karena ingat, satu-satunya permintaan kita yang pasti dikabulkan adalah kalau kita minta Roh Kudus. Ingat itu? Ya. Kalau Bapa di dunia ini saja yang jahat, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang memintanya. Jadi kalau saudara minta, apakah saudara terima? Apakah saudara terima? Apakah itu pasti? Pasti. Karena Alkitab sendiri berkata, kita menerima Roh Kudus kalau kita minta Roh Kudus. Jadi pasti diberikan. Sama, Roh Kudus aspek hayat,
Kita minta setiap hari supaya hayat itu disuplaikan dalam hidup kita. Roh kuasa sama. Kita minta ketika kita mau bekerja khususnya, dan setiap hari saya harap semua saudara bukan pengangguran dalam kerajaan sorga. Saya harap semua saudara setiap hari ada pekerjaan di dalam Tuhan. Sehingga saudara membutuhkan kuasa. Amin saudara. Jadi Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi dalam pengalaman kita perlu minta dengan iman. Setiap kali minta pasti diberikan. Setiap kali kita minta pasti diberikan saudara-saudara. Dan kalau Roh Kudus memenuhi kita dengan kuasa, dengan mudah kita akan bisa berbicara bagi Allah. Kita akan bisa berbicara demi nama Allah, atas nama Allah, dan bagi Allah. Jelas ya saudara? Oke, itu ke atas semua manusia dan sekali untuk selamanya. Lalu perhatikan, seringkali orang membeda-bedakan Roh Kudus itu dicurahkan tandanya. Kalau anak-anak tandanya bernubuat, kalau teruna-teruna orang-orang muda tandanya dia mendapat penglihatan atau melihat visi. Lalu kalau orang tua dia mendapat mimpi atau memimpikan mimpi-mimpi. Dari bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, bagi saya saudara-saudara, ini sebetulnya sama saja. Ini cuma penjabaran dari frase semua manusia. Ya. Dan teruna mendapat visi, melihat visi, orang tua memimpikan mimpi-mimpi, tentu mimpi yang dari Tuhan, bukan mimpi di siang borong, ya, bukan mimpi bunga tidur, tapi mimpi mengenai masa depan yang akan datang. Dia mulai bisa melihat dan memimpikan, ya. Tapi buat saya ini sama saja sebetulnya bicara tentang bernubuat, hanya menerima pesannya dalam bentuk yang berbeda, begitu aja, ya. Lalu anak-anakmu laki-laki dan perempuan ini sebetulnya menerangkan frase ke atas semua manusia, ke atas anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Ini soal gender. Jadi semua gender, laki-laki dan perempuan, semua gender apa? Ya, ini saudara harus nyebut nih. Kalau saudara nggak nyebut, saya khawatir ini. Laki-laki dan perempuan. Gender yang diciptakan Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Nggak ada di antaranya. Oke, jelas saudara? Berarti Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia, ke atas laki-laki dan perempuan. Maaf, gay nggak menerima pencurahan Roh Kudus. Karena bukan laki-laki dan perempuan. Ini abu-abu antara laki-laki dan perempuan gitu saudara. Enggak ada. Yang menerima pencurahan Roh Kudus laki-laki dan perempuan. Ini soal gender. Jadi Roh Kudus dicurahkan enggak milih-milih, oh ini laki harus menerima pencurahan Roh Kudus, oh ini perempuan enggak usah menerima pencurahan Roh Kudus. Enggak saudara. Laki dan perempuan sama saja Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia. Lalu anak-anak, orang muda, orang tua, ini usia, golongan usia. Biasanya dibaginya seperti itu, anak-anak, orang muda, orang tua. Seringkali pemikiran manusiawi berkata, oh Roh Kudus hanya bisa dicurahkan kepada orang tua. Orang muda nggak bisa, apalagi anak-anak nggak bisa. Roh Kudus dicurahkan kepada semua usia, anak-anak, orang muda, orang tua. Amin saudara. Kalau saudara melayani orang tua, saudara harus punya keyakinan seperti yang Alkitab katakan, Roh Kudus dicurahkan untuk mereka, atas mereka, kepada orang-orang tua. Amin saudara. Lalu Roh Kudus juga dicurahkan kepada orang muda. Kalau saudara melayani orang muda, saudara harus yakin Roh Kudus juga dicurahkan ke atas mereka. Ketika mereka menerimanya dengan iman, mereka akan menerima pencurahan Roh Kudus itu. Mereka akan menerima penggenapan, pengalaman dari fakta rohani yang sudah terjadi. Bahkan kalau saudara melayani anak-anak kecil. Haleluya. Apakah saudara percaya Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka? Kayaknya enggak deh. Dia belum ngerti apa-apa. Loh, ini bukan soal ngerti atau tidak ngerti. Roh Kudus dicurahkan ke atas semua
manusia. Jadi apakah anak kecil bisa bernubuat? Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Lalu ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan. Hamba-hamba, ini bicara tentang status sosial. Status sosial apa saja? Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia. Nggak peduli gendernya, maksud saya bukan nggak peduli gendernya. Maksud ke atas semua gender, lalu ke atas semua usia, dan ke atas semua golongan status sosial. Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia. Itu harus tertanam dalam diri saudara, itu harus fix di dalam saudara, sehingga saudara memiliki iman itu. Kalau enggak, nanti saudara ketika menghadapi orang tua, saudara ragu-ragu. Ketika menghadapi anak-anak, saudara nggak percaya kalau Roh Kudus dicurahkan juga atas mereka. Bisa, dan memang sudah terjadi. Tinggal menerimanya dengan iman. Oke, bisa lanjut? Sekarang saya mau tegaskan mengenai definisi bernubuat untuk membuktikan bahwa definisi bahasa roh di Kisah 2 ayat 4 tadi sama dengan definisi bernubuat. Coba kita lihat 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Saudara perhatikan, saya mengambil definisi bukan asal mikir lalu ngarang sendiri. Ini definisi dari Alkitab. Bukan karangan saya gitu loh. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Baca sama-sama. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Kalau saudara ngomong, berbicara, tapi saudara berbicara berdasarkan kehendak saudara sendiri, itu bukan nubuat. Halo? Tapi kalau saudara bicara atas kehendak Allah, itulah nubuat. Jelas ya? Lalu, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini definisinya. Orang berkata-kata oleh dorongan Roh Kudus. Orang berbicara atas nama Allah. Mau tanya, sama nggak definisinya dengan Kisah 2 ayat 4? Halo? Sama nggak? Sama. Jadi bahasa roh Kisah 2 ayat 4 dengan bernubuat Kisah 2 ayat 17 itu sama. Oke? Jadi saudara harus tahu saya berkata berdasarkan Alkitab. Bukan ngarang sendiri. Jadi bahasa roh di Kisah 2 ayat 4 sama definisinya dengan bernubuat di Kisah 2 ayat 17 dan di 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Jadi orang yang menerima pencurahan roh atau dibaptis dengan roh akan diberikan karunia untuk bernubuat atau karunia untuk berbicara atas kehendak Allah, atas nama Allah, bagi Allah. Saya harap saudara menangkap ini. Kalau hatimu terbuka, engkau menangkap ini di dalam roh, rohmu akan loncat. Saya serius dengan apa yang saya katakan, saudara. Semakin Tuhan membukakan ini, semakin saya benar-benar mengenal semuanya, saudara. Jadi saya jelaskan secara lebih jelas. Dalam Alkitab, bahasa roh itu ada 2 versi yang dicatat oleh Alkitab. Pertama, bahasa roh di Kisah 2 ayat 4. Ini saya pakai istilah bahasa roh ya, karena orang Indonesia kenalnya istilah bahasa roh. Atau kalau mau pakai istilah Yunaninya boleh, glosolalia, nanti saudara bingung lagi. Udah bahasa roh, apa itu lali-lali gitu. Bahasa roh ada 2 versi menurut catatan Alkitab. Pertama,
bahasa roh versi Kisah Rasul 2 ayat 4. Ini adalah bahasa roh yang bisa dimengerti oleh manusia. Betul? Karena semua orang yang dengarnya ngerti. Ini bahasa yang dimengerti oleh manusia. Versi kedua bahasa roh yang dicatat oleh Alkitab adalah versi jemaat Korintus. Ada dalam 1 Korintus pasal 12 dan pasal 14 khususnya. Nah, bahasa roh versi jemaat Korintus adalah bahasa roh yang tidak dimengerti bahasanya oleh manusia, oleh siapapun. Bahkan yang ngomongnya juga nggak ngerti. Ini bahasa roh versi jemaat Korintus. Semua bisa mengikuti saya? Bahasa roh sebagai tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus adalah bahasa roh yang versi Kisah 2 ayat 4, bukan versi Korintus. Artinya bahasa yang dimengerti oleh manusia yang dengan kata lain bernubuat. Nah, bahasa roh yang di Korintus ini bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Makanya Rasul Paulus bilang, kalau bahasanya tidak dimengerti oleh manusia, jangan digunakan untuk berkata-kata kepada manusia. Karena percuma. Pakai untuk berkata-kata kepada Allah. Mungkin Allah ngerti. Kan gitu. Ya. Karena di Korintus, saya dengar-dengar mereka itu ngobrol sehari-hari memakai bahasa roh yang tidak dimengerti ini. Ya Rasul Paulus luruskan. Lalu di ibadah mereka terus berbahasa roh, lalu dalam tanda kutip ya, menyampaikan pesan Tuhan dalam bahasa roh kepada orang lain. Saya pernah mendengar ada gereja yang setiap hari Minggu kalau ibadah, khotbahnya selalu ada 2 orang yang maju. Yang satu berkata-kata dalam bahasa roh yang tidak dimengerti, yang satu menafsirkan bahasa roh yang tidak dimengerti itu. Jadi misalnya saya khotbah. Saya bahasa roh, Eko menafsirkan. Nggak bisa. Jadi khotbahnya setiap minggu selalu begitu. Ada yang berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak dimengerti, lalu diterjemahkan, ditafsirkan. Ya. Bahasa roh versi Kisah pasal 2 ayat 4 itu adalah bahasa roh yang disebut juga karunia bernubuat. Berbicara atas dorongan Roh Kudus. Oke? Sampai di sini bisa ngerti? Bahasa roh versi jemaat Korintus, bahasa roh yang tidak dimengerti, makanya Rasul Paulus bilang, kalau kamu mau berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak dimengerti kepada manusia, harus diterjemahkan, harus minta karunia penafsirannya. Nah, karunia bahasa roh yang tidak dimengerti, ditambah karunia menafsirkan bahasa roh, disampaikan, ini sama dengan bernubuat. Paham saudara? Versi Kisah pasal 2 ayat 4 nggak perlu diterjemahkan, nggak perlu ditafsirkan, langsung bernubuat. Versi Korintus karena tidak dimengerti perlu penafsiran. Supaya diterjemahkan lalu dimengerti oleh manusia. Sebetulnya yang tidak dimengerti ditambah karunia penafsiran itu sama dengan bernubuat. Jadi yang Paulus mau tekankan adalah seharusnya kamu tidak hanya berkata-kata dengan bahasa roh yang tidak dimengerti, seharusnya kamu bernubuat. Jelas saudara? Jadi saya harap semua polemik tentang bahasa roh bisa ditangkap dengan jelas. Oke? Saudara harus melihat semuanya dari kebenaran berdasarkan apa yang ditulis oleh Alkitab. Bukan berdasarkan tradisi. Jelas ya saudara ya? Oke.
sekarang 1 Korintus 12 ayat 29 sampai 30 coba. Lihat. 1 Korintus pasal 12 ayat 29 sampai 30. Sudah di situ semua? Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengatakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Ini yang bahasa roh yang tidak mengerti ya versi Korintus. Atau untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat 31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Rasul Paulus setelah menyebutkan semua karunia-karunia roh itu, saudara-saudara, di akhir dia berkata, berusahalah. Kamu harus berusaha. Kamu harus berusaha. Kalau berusaha artinya jangan diam saja, jangan pasif. Kamu harus berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan kalau kamu sudah memperoleh karunia yang paling utama, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Karena karunia yang paling utama harus dilaksanakan, dilepaskan atas dasar jalan yang paling utama. Kadang-kadang karunianya benar, tapi jalannya tidak benar, ini jadi tidak benar. Jelas ya saudara ya? Jadi di antara semua karunia yang disebutkan, rupanya ada karunia yang paling utama. Dan ada jalan untuk menjalankan karunia itu, jalan yang lebih utama. Ya. Jadi ada karunia yang lebih utama, ada jalan yang lebih utama. Coba ngomong. Karunia utama, jalan utama. Jangan jalan utama lah. Orang Cengkareng nanti pikir jalan utama yang di sana. Karena saya sering lewat situ juga, jadi saya ingat jalan utama itu, saudara. Ganti. Ada karunia yang lebih utama, ada jalan yang lebih utama. Jalan yang lebih utama dan karunia yang lebih utama, inilah yang harus diusahakan. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Supaya semua saudara mengusahakannya. Karena kalau saudara tidak mengusahakannya, saudara kurang efektif bagi Tuhan. Apa itu? Karunia yang lebih utama dan jalan yang lebih utama. 1 Korintus 14 ayat 1, Rasul Paulus memberikan jawabannya. 1 Korintus 14 ayat 1 sama-sama, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk. Jadi jalan yang lebih utama itu adalah kasih, dan karunia utama yang harus kita usahakan adalah bernubuat. Kasih tahu teman di sebelahmu, oh ternyata karunia yang lebih utama itu karunia bernubuat, dan jalan yang lebih utama itu kasih. Disuruh ngomong diam semua coba. Belum disuruh bernubuat, cuma disuruh ngomong gitu aja nih saudara. Ulang. Kasih tahu orang-orang. Ternyata karunia yang lebih utama adalah bernubuat, dan jalan yang lebih utama adalah kasih. Alah, berantakan. Ya nanti ulangin sendiri di rumah sama istri. Nah saudara, tolong diperhatikan, karunia yang harus kita kejar adalah bernubuat. Jalan yang harus kita usahakan atau terbalik, saudara ini jangan terjebak pada gaya bahasa gitu loh. Kejarlah kasih, usahakanlah karunia. Nggak boleh terbalik. Usahakan kasih, terbalik Pak. Kejar kasih, usahakan.
Kan sama aja maksudnya. Itu cuma gaya bahasa dilain-lainin gitu supaya lebih indah gitu loh saudara. Tapi maksudnya sama. Kejar kasih karena itu jalan yang paling utama. Kejar karunia bernubuat karena itu karunia yang paling utama. Kalau boleh saya berkata, saudara boleh nggak mendapatkan jalan yang lain. Yang penting saudara tahu jalan kasih. Yang penting saudara tahu mendapatkan jalan kasih. Karena banyak orang memanifestasikan karunia tapi tidak di atas jalan kasih. Dan buat saya, jalan kasih itu sama dengan jalan hayat. Karena hayat yang kita terima adalah kasih. Allah adalah kasih. Hayat Allah adalah kasih. Jadi jalan kasih sama dengan jalan hayat. Dengan kata lain saya mau berkata, kalau orang memanifestasikan karunia roh, tidak ada di jalan hayat, dia akan tersesat. Dia tidak ada di jalan yang benar. Jalannya harus yang utama, karunianya harus yang utama. Dan karunia yang utama yang harus kita fokuskan, yang harus kita perhatikan, yang harus kita kejar adalah bernubuat. Jadi saudara harus mengejar karunia bernubuat supaya saudara bisa berbicara atas nama Allah, bagi nama Allah, ya saudara-saudara, untuk memenangkan orang kepada Allah. Tapi saudara harus bernubuat di jalan hayat atau di jalan kasih. Semua menangkap apa yang saya sampaikan? Ya. Jadi ingat, karunia yang utama yang harus kita kejar adalah bernubuat, dan jalan yang utama yang harus kita perhatikan adalah kasih. Maafkan saya, ada banyak orang bernubuat dengan roh penghakiman, dengan roh yang menghakimi. Nubuat tidak bisa dijalankan dengan roh penghakiman. Nggak bisa. Itu pasti nubuat yang salah. Nubuat harus dijalankan di atas jalan kasih. Oke? Kalau nubuat dilaksanakan di atas jalan kasih, nubuatnya akan murni. Bersih, murni. Dan benar-benar berasal dari Tuhan. Oke? Lanjut. Pasal 14 ayat 31. Ayat 31, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Nah, kalau ini baru Rasul Paulus ngomong dengan tegas, kamu semua boleh bernubuat, tapi seorang demi seorang. Sehingga kamu dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia Nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Kenapa ketika bernubuat harus seorang demi seorang? Karena kalau sekaligus rame-rame, kacau nanti. Kayak di loteng Yerusalem, kan semua berbahasa yang baru tuh. Istilahnya semua bernubuat, orang-orang bingung, ini apa yang terjadi? Tapi kita tahu mereka nih sedang membicarakan perbuatan besar dari Allah. Gitu. Makanya kenapa perlu Petrus berkhotbah atau bernubuat? Khotbah Petrus itu bernubuat sebetulnya, saudara. Orang berkhotbah kalau diinspirasi oleh Roh Kudus itu bernubuat namanya. Ya. Jadi kenapa Petrus akhirnya khotbah sendiri? Enggak sekaligus rame-rame. Supaya tertib, supaya nubuatnya bisa diterima dengan baik oleh manusia. Ketika Petrus bernubuat, baru orang bisa menangkap pesan Tuhan yang murni, dan Alkitab berkata mereka tertusuk hatinya. Ketika semua orang bernubuat, nggak ada yang tertusuk hatinya. Tapi ketika yang bernubuat satu orang,
orang tertusuk hatinya, dan itulah yang menyebabkan mereka bertobat. Dalam sekejap, 3.000 orang bertobat. Saya bisa bayangkan kalau saudara para penginjil, menginjil dengan bernubuat. Orang bisa tertusuk hatinya dan bertobat. Makanya jangan menginjil dengan bahasa jiwa. Menginjil itu harus dengan bahasa roh. Bernubuat. Baru bisa menusuk hati orang sampai orang bertobat. Oke? Jadi kita semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Yang saya praktekkan setelah saya khotbah, saya izinkan saudara berbicara, maksud saya adalah supaya saudara latihan bernubuat. Bukan cuma saya yang latihan, tapi saudara juga. Cuma saya kasih dasarnya dulu, yaitu khotbahnya, sehingga memudahkan saudara untuk menerima pesan Tuhan, lalu saudara terdorong, lalu saudara katakan dengan kuasa Tuhan, itulah bernubuat. Kamu boleh bernubuat seorang demi seorang. Ya kan? Jadi bernubuat itu nggak boleh duet atau trio. Seorang demi seorang. Lalu mengapa kita harus berusaha untuk bernubuat? Kenapa Rasul Paulus ngotot supaya kita berusaha untuk bernubuat? Ada beberapa guna atau manfaat. Yang pertama, agar kita dapat belajar dan beroleh kekuatan. Ayat tadi begitu berkata, ayat 31, kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Kalau kita bernubuat seorang demi seorang, maka pasti kita bisa belajar dan beroleh kekuatan. Apa yang dipelajari? Kehidupan dari sudut pandang Allah. Orang seringkali tidak mengerti tentang kehidupan. Ketika seseorang bernubuat, itu disingkapkan di depan matanya, lalu mereka belajar tentang kehidupan dari sudut pandang Allah. Selama ini mereka melihat kehidupan dari sudut pandangnya sendiri, tapi kalau ada yang bernubuat, mereka akan bisa melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Mereka belajar sesuatu. Dan ketika ada kita saling bernubuat, satu demi satu bernubuat, kita bukan hanya belajar sesuatu, bahkan kita belajarnya bukan cuma sesuatu ya, beberapa suatu gitu. Ada banyak yang kita bisa belajar ketika kita seorang demi seorang bernubuat. Lalu di samping belajar kita akan beroleh kekuatan. Sebetulnya di kelas melatih roh, saya melatih saudara untuk bernubuat. Makanya saya selalu ingatkan, ayo berkata-kata dengan bahasa roh, bukan dengan bahasa jiwa. Ayo berkata-kata yang dari roh. Gunakan roh. Maksudnya adalah bernubuat. Itulah yang menyebabkan mengapa di kelas melatih roh kita banyak belajar sesuatu. Dan beroleh kekuatan. Mau tanya tuh kelas melatih roh kemarin. Ya, belajar sesuatu enggak? Beroleh kekuatan enggak? Kalau kita bisa praktekkan, kita bernubuat seorang demi seorang. Semua kata-kata kita diinspirasi oleh roh. Ada banyak yang bisa kita pelajari. Kalau semua berfungsi, ada lebih banyak yang bisa kita pelajari. Katakanlah kemarin peristiwanya, ini saya cerita yang di kelas melatih roh. Yang lain yang nggak ada di kelas itu, ya nggak apa, nikmati aja lah ceritanya. Gitu ya kira-kira ya saudara ya. Pokoknya kira-kira ketika saya bicara, ya, oke, kalau boleh saya pakai istilah, ketika saya bernubuat, saudara belajar sesuatu dan beroleh kekuatan. Tapi ketika setiap kita seorang demi seorang bernubuat, ada banyak hal yang lebih lagi yang bisa kita pelajari. Istilah saya, kita jadi lebih dalam lagi. Oke, disingkapkan lebih dalam lagi,
lalu kekuatan yang kita terima juga jadi berlipat-lipat ganda. Apakah benar yang terjadi di kelas melatih roh seperti itu kemarin? Benar. Apakah kira-kira kita bisa membawa yang di kelas melatih roh itu kepada kelompok yang lebih besar di sini? Ini saya nanya nih. Oh iya, udah amin ya. Oke. Tapi kok cuma satu yang amin? Tapi kan pertanyaan saya, yang sudah amin ini entarnya belum tentu bernubuat tuh. Cuma amin tapi tidak bernubuat gitu loh. Oke. Dan ketika saudara bernubuat, pastikan saudara tidak membawa dirimu sendiri, tapi saudara berbicara atas nama Allah. Dan berbicara bagi Allah. Baru orang akan terjamah dan diberkati. Orang bisa belajar sesuatu dan menerima kekuatan. Nah, yang lain juga, ketika ada orang yang seorang demi seorang bernubuat, jangan dianggap remeh. Diperhatikan, saudara bisa belajar sesuatu dan beroleh kekuatan. Begitulah cara kerja tubuh Kristus. Yang kedua, agar kita dapat membangun, menasehati, dan menghibur. 1 Korintus 14 ayat 3, ini dalam pertemuan jemaatnya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Ketika kita bernubuat, kita akan membangun orang lain, kita akan menasehati orang lain, kita akan menghibur orang lain. Tapi kan membangun orang lain tidak hanya harus dilakukan di tengah jemaat seperti ini. Sehari-hari banyak orang yang perlu dibangun nggak? Banyak orang yang perlu nasihat nggak? Banyak orang yang perlu dihibur nggak? Lalu kenapa saudara tidak bernubuat setiap hari di luar sana? Supaya orang dibangun, supaya orang dinasehati, supaya orang dihibur. Gara-gara saudara tidak berfungsi untuk membangun, menasihati, untuk menghibur orang di luar sana, akhir-akhirnya mereka cari hiburan di tempat lain. Coba kalau saudara bernubuat, mereka terhibur, mereka nggak memerlukan penghiburan yang lain. Karena mereka menerima penghiburan dari Allah. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam kehidupan sehari-hari, yang ini yang kedua B, kalau saudara mau ngikuti bahannya, dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus bernubuat. Ada nggak contohnya di Alkitab? Ada. Lukas 1, coba kita lihat mulai ayat 39. Ini menarik nih saudara. Ini pembicaraan sehari-hari benar ini saudara. Lukas 1 ayat 39. Sudah di situ semua? Ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Alkitab itu kalau catat itu benar-benar detail tepat gitu loh saudara. Dia masuk ke rumah Zakaria tapi memberi salam kepada Elisabet. Karena rumahnya memang rumah Zakaria. Tapi ketemunya Elisabet bukan Zakaria. Jadi memberi salamnya bukan kepada Zakaria, kepada Elisabet. Karena yang ketemu Elisabet. Tapi rumahnya memang rumah Zakaria gitu saudara kira-kira. Udahlah itu nggak penting lah. Ayat 41. Dan ketika Elisabet, perhatikan ayat 41. Dan ketika Maria kan memberi salam kepada Elisabet. Nih, asal sudah tahu. Ini salam Marianya ini nubuatan. Itu dia bernubuat. Bayangkan memberi salam aja bisa bernubuat. Saya bisa buktikan dari hasilnya kalau saudara lihat. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Bayangkan, kita kasih salam aja, itu orang yang lagi hamil
bayi yang dalam kandungannya melonjak, lalu Elisabetnya penuh dengan Roh Kudus. Kira-kira saudara mau nggak seperti itu? Saudara cuma memberikan salam, selamat pagi. Orang penuh Roh Kudus, bayangkan. Haleluya. Ini pentingnya bernubuat. Tapi coba, kalau Maria ketemu Elisabet, lalu dia berkata-kata dalam bahasa roh yang tidak dimengerti, nggak bakal terjadi seperti ini, saudara. Tapi lebih baik saudara bernubuat. Dalam memberikan salam pun, kita bisa bernubuat. Artinya salam kita itu benar-benar punya bobot hayat. Ada penyaluran hayat di dalamnya dan disertai kuasa. Makanya salam itu bisa membuat orang lain dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Kalau semua saudara bisa mengejar karunia bernubuat ini, semua saudara akan efektif bagi Tuhan. Nggak akan ada yang jadi pengangguran dalam kerajaan Tuhan. Ya. Jadi Maria penuh dengan Roh Kudus memberi salam kepada Elisabet yang belum penuh dengan Roh Kudus, dan ketika dengar salam Maria, Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Anak yang di dalam rahimnya itu Yohanes Pembaptis melonjak. Artinya bukan hanya Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus, anak yang di dalam rahimnya juga penuh dengan Roh Kudus tuh. Karena melonjak dia. Ya. Lalu ayat 42, Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring. Karena dia penuh dengan Roh Kudus, dia bernubuat. Berseru dengan suara nyaring ini sebetulnya bernubuat. Maksudnya. Isi nubuatnya kalau saudara perhatikan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Saya berpikir, kira-kira Elisabet ini sudah tahu belum ya kalau Maria mengandung juru selamat Yesus Kristus? Sudah tahu belum? Belum. Kenapa? Dari mana sudah tahu kalau Elisabet belum tahu? Karena Maria kan baru datang, baru beri salam. Belum sempat cerita kan? Baru beri salam. Ya mungkin tadinya sebelum itu sudah nelpon, dulu kan belum ada telepon, saudara lupa. WA, belum ada WA dulu. Orang jalannya aja melintasi pegunungan kok Maria, berarti cukup jauh jalannya. Jadi Elisabet belum tahu kalau malaikat Gabriel datang kepada Maria lalu memberitakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung juru selamat Yesus Kristus. Tapi ketika salam Maria tiba kepada Elisabet, Elisabet penuh dengan Roh Kudus, dia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bahkan ketika bertanya pun kita bisa diurapi dengan kuasa. Itulah bernubuat. Makanya di sini kalau saudara nanya juga nggak sembarangan tuh. Kalau pertanyaanmu diurapi Roh Kudus itu jadinya bernubuat pertanyaan itu. Bahkan kalau saudara diam pun, diamnya diurapi Roh Kudus, diamnya itu jadi bernubuat itu. Ini kan dia nanya, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya bahwa sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi Elisabet kayak menyampaikan pesan Tuhan kepada Maria bahwa berbahagialah kamu karena percaya firman Tuhan, dan apa yang difirmankan Tuhan pasti terlaksana. Akan terlaksana. Kadang-kadang kita nggak tahu masalah orang apa. Ketika ngomong, dia berkata, dia melonjak kegirangan, istilahnya gini. Bahkan kita cuma kasih salam, orang bisa melonjak kegirangan loh saudara. Haleluya.
betapa hidup yang seperti ini yang dicari Tuhan, saya rasa saudara. Saya semakin menyadari kenapa Paulus ngotot supaya mereka mengejar karunia bernubuat. Karena dampaknya luar biasa. Jadi maksud saya adalah ketika kata-kata keluar dari mulutmu, pastikan itu bukan kata-kata yang lama. Bukan bahasa yang lama, tapi bahasa yang baru. Bahasa yang lain dari biasanya. Maka kata-kata yang keluar dari mulutmu itu akan diurapi oleh kuasa Tuhan dan menjamah kehidupan orang. Ya. Dan ketika mereka menerima kuasa itu, maka kuasa yang mereka terima akan berubah menjadi hayat di dalam hidup mereka. Kita menyalurkan hayat dengan kuasa, dan ketika mereka menerima kuasa, kuasa itu berubah jadi hayat dalam hidup mereka. Itulah dahsyatnya karunia bernubuat yang harus kita kejar dan kita alami ini. Lalu saudara, setelah itu kalau saudara perhatikan ayat 46, lalu kata Maria, jadi gantian Maria bernubuat. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan isi dari nubuatan Maria ini, itu mirip-mirip dengan doa Hana mamanya Samuel, di 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Jadi artinya Maria ini punya pemahaman firman. Elizabeth juga, dan nanti kita akan lihat Zakaria juga bernubuat dengan pemahaman firman yang dia ada. Jadi untuk saudara bisa bernubuat, ya saudara harus punya pemahaman firman. Kalau enggak, nubuatan saudara kacau jadi. Nubuatan saudara enggak sesuai dengan Alkitab nanti. Itu jalannya bukan kasih namanya. Jadi saudara harus ada di jalan kebenaran dan kasih itu. Makanya saudara harus paham firman Tuhan. Makanya orang yang tidak paham firman Tuhan akan mengalami kesulitan untuk bernubuat, untuk berbicara atas nama Allah. Jelas saudara? Maria berkata, nah ini dia bernubuat nih. Jika jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Loh, ini dia lagi ngobrol loh dengan Elizabeth. Kira-kira bisa nggak kita ngobrol seperti ini? Heran kenapa selalu satu orang yang jawab sih? Emang orang cuma satu itu di sini? Bisakah saudara bayangkan? Kalau sehari-hari kita ngobrol, kita bernubuat seorang demi seorang. Hasilnya kayak apa itu saudara? Makanya saudara jangan ngumpul-ngumpul ngomonginnya ngomongin orang. Kalau saudara ngegosip, saya pastikan itu bukan nubuatan. Jangan pernah terima itu sebagai sebuah nubuatan. Jangan nanti orang lagi ngomongin, oh, lagi bernubuat ya. Bukan. Pasti bukan. Bisakah saudara bayangkan? Sebagai orang tua, saya memimpikan mimpi ini. Setiap kali kita ngobrol, kita seorang demi seorang bernubuat. Udah kita praktek di KTB dulu deh. Kita praktek di kelas penginjilan dulu deh. Kita praktek di kelas melatih roh dulu deh. Kita praktek di KTB akselerasi dulu deh. Nggak ada satupun yang amin. Bayangkan. Saudara tahu, bahkan ketika saudara berkata amin, itu bisa nubuatan. Saudara ini belum ngerti nih. Kita lanjut dulu deh. Udah yang Maria nubuatannya saudara baca sendiri ya. Lalu yang ke C saya tulis dalam memuji Tuhan. Karena ayat 67 masih Lukas pasal 1. Dan Zakaria, ayahnya Yohanes, penuh dengan Roh Kudus lalu. Kalau saudara tidak penuh dengan Roh Kudus, saudara tidak bisa bernubuat. Jadi
Syarat untuk saudara bisa bernubuat adalah saudara harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Saudara pernah nggak? Kayaknya kita kalau dengar dia ngomong, kayaknya kita rasa dibangun terus ya. Kenapa ya? Pokoknya setiap kali kita dengar pembicaraan dari dia, kita merasa dibangun, kita merasa dinasehati, kita merasa dihibur. Artinya orang itu selalu penuh dengan roh. Makanya kata-katanya penuh dengan penghiburan, nasihat, dan pembangunan. Jelas saudara. Kalau saudara penuh dengan roh terus, saudara juga akan bernubuat. Pasti itu. Kata-katamu akan berbeda. Kata-katamu akan penuh dengan pembangunan, nasihat, dan hiburan. Nggak ada penghakiman. Jelas ya saudara ya? Sakarya ayahnya penuh dengan Roh Kudus selalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Ini juga dia bernubuat berdasarkan Alkitab. Cuma kitabnya perjanjian lama, karena dulu belum ada perjanjian baru waktu Sakarya. Jadi semua nubuatannya berdasarkan, ada di atas dasar pemahaman firman. Cuma dia pemahaman firman perjanjian lama. Makanya semuanya itu nubuatan-nubuatan dari para nabi keluar semua itu. Kalau kita bernubuat, isinya pasti Alkitab. Isinya pasti firman Tuhan dari Alkitab. Bukan firman karangan kita sendiri. Saya merasa Tuhan ngomong kayak gini loh. Tapi isinya nggak ada dalam Alkitab. Ya jangan diterima, itu bukan nubuatan. Semua bernubuat. Jadi dengan kata lain, kalau saudara mau dipakai Tuhan untuk bernubuat setiap saat, berbicara dengan siapapun juga, ada dua syaratnya. Pertama penuh dengan Roh Kudus, kedua penuh dengan firman. Dan pada dasarnya penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan firman sama. Orang yang penuh dengan Roh Kudus harusnya penuh dengan firman. Orang yang penuh dengan firman pasti penuh dengan Roh Kudus. Jelas ya saudara ya? Nah, dan selanjutnya, lalu di bagian D, saya mencatat kita bisa membangun, menasihati, dan menghibur itu dalam doa, dalam khotbah, dalam penginjilan, dan seterusnya. Saudara percaya nggak? Kalau saudara berkata amin, tapi saudara berkata aminnya itu sambil menyalurkan hayat yang disertai dengan kuasa, itu aminmu itu akan menjamah orang lain. Saya serius dengan apa yang saya katakan. Saudara nggak bakal bisa membayangkan, kalau nggak disingkapkan, saudara nggak bakal bisa membayangkan betapa Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi berkat dalam setiap situasi dan kesempatan. Bahkan kita ngomong amin pun akan memberkati orang lain, akan menjamah orang lain. Serius. Jadi kalau saudara mau dalam tanda kutip ya, latihan bernubuat, latihan di ibadah dulu, latihan ngomong amin sambil menyalurkan hayat dengan kuasa, dengan disertai kuasa. Itu latihan bagi pemula yang terbaik. Ya, nanti sewaktu-waktu setiap hari saudara ngobrol dengan siapapun, saudara bisa menyalurkan hayat melalui perkataan saudara yang disertai dengan kuasa. Itulah bernubuat. Sampai di sini paham saudara? Doa. Apakah doa bisa bernubuat? Bisa. Bahkan seharusnya doa kita itu isinya nubuat seharusnya. Saudara pernah nggak dengar seseorang berdoa, saudara merasa dijamah oleh doanya? Pernah? Artinya dia sedang bernubuat melalui doa. Tapi di sisi yang lain, saudara pernah nggak dengar orang berdoa, tapi saudara nggak merasa dijamah apapun juga? Doanya kayak berlalu begitu saja. Pernah? Pernah. Artinya orang itu berdoa tapi tidak bernubuat. Jelas ya saudara? Nggak usah ngomongin orang lain dulu. Coba kita dulu. Saudara pernah nggak berdoa, tapi saudara nggak merasa terjamah? Jadi saudara doa sendiri nggak merasa terjamah. Pernah nggak?
Artinya saudara tidak sedang bernubuat. Artinya doamu tidak diinspirasi oleh Roh Kudus. Engkau berdoa dengan atau berdasarkan keinginanmu sendiri, bukan berdasarkan kehendak Allah. Makanya doamu tidak menjamah engkau. Dan apakah kalau doamu sendiri tidak menjamah dirimu, apakah kira-kira doamu bisa menjamah orang lain? Nggak mungkin. Tapi pernah nggak saudara ngalami ketika saudara berdoa, saudara terjamah dengan doa saudara sendiri? Pernah? Artinya saudara sedang bernubuat di dalam doa itu. Saudara memakai kata-kata yang bukan berdasarkan kehendak saudara sendiri, tapi berdasarkan kehendak Allah. Dan kata-katanya diinspirasi oleh Allah. Bahkan kadang-kadang saudara bingung, kok gue bisa doain ini ya? Kok bisa ngomong gini ya? Kayak gitu. Saudara sedang bernubuat. Kenapa? Karena saudara sedang penuh dengan Roh Kudus. Makanya perhatikan baik-baik. Saat-saat saudara penuh dengan Roh Kudus, doamu selalu berkuasa. Betul nggak? Engkau selalu terjamah oleh doamu sendiri ketika engkau penuh dengan Roh Kudus. Kapan saatnya engkau berdoa dan engkau sendiri tidak terjamah? Ketika engkau tidak penuh dengan Roh Kudus. Ya. Ketika saya berkata terjamah, maksud saya adalah roh saudara terjamah. Bukan jiwa saudara, emosi saudara tersentuh. Itu dua hal yang berbeda. Saudara merasa dibangun oleh doamu, dihibur, dinasehati oleh doamu sendiri. Saudara sedang bernubuat. Ayo, dalam skala tertentu, semua saudara pernah mengalami bernubuat kan? Betul nggak? Cuma saudara nggak tahu. Nah sekarang sudah tahu, harusnya jadi lebih bagus. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, agar dapat menyingkapkan isi hati orang dan membuat orang yakin akan kehadiran Allah. 1 Korintus 14 ayat 23 sampai 25. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, ini bahasa roh yang Korintus tidak dimengerti, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah mereka akan katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi ketika saudara berkata-kata dengan bahasa roh, versi Kisah 2 ayat 4, atau ketika saudara bernubuat, kata-kata saudara itu bisa menyingkapkan isi hati orang. Saudara sendiri nggak tahu, tapi kata-kata yang saudara pakai karena diinspirasi oleh Roh Kudus, itu bisa menyingkapkan isi hati orang, dan ketika tersingkap, dia akan merasakan hadirat Tuhan, dan dia akan berkata, sungguh Tuhan ada di sini. Dia akan bisa merasakan kehadiran Allah. Kesadaran akan kehadiran Allahnya muncul. Begitu saudara. Ya. Tuh saudara kebiasaan pasif sih, diam aja gitu. Jadi saya tambahkan syarat untuk bernubuat, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman, dan tidak boleh pasif. Nggak ada orang pasif bisa bernubuat, saudara. Serius. Ya. Latihan, rohmu harus aktif. Rohmu harus lincah. Nggak boleh dibiarkan diam. Baru bisa mengeluarkan kata-kata inspirasional yang didorong oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi bisa menyingkapkan isi hati orang. Di KTB, di kelas melatih roh, berkali-kali kita mengalami itu kan. Ya. Tersingkap isi hatinya yang bahkan orang itu sendiri tidak tahu. Tapi karena ada nubuatan, maka tersingkap isi hati orang. Dan ketika tersingkap isi hati orang, dia bisa merasa tertemplak, dia bisa merasa tertusuk, tapi bukan tertuduh. Kalau tertuduh bukan Tuhan. Kalau tertuduh itu pekerjaan iblis. Kalau pekerjaan Roh Kudus menemplak, menusuk,
dan untuk bertobat. Kalau menuduh bukan untuk bertobat, menuduh itu untuk melemahkan, untuk mematikan. Itu iblis pekerjaannya. Tapi kalau Roh Kudus bukan begitu. Ya. Jadi bayangkan kalau saudara setiap kali berkata-kata dengan orang, saudara bernubuat, saudara bisa menyingkap. Halo? Halo? Saudara bisa menyingkapkan isi hati orang. Dan orang akan paham bahwa Tuhan ada di sini. Amin, saudara. Itulah bernubuat. Dan saya berdoa supaya saudara menangkap esensi dari pesan firman ini. Dan saya berdoa supaya semua saudara termotivasi untuk setiap saat penuh dengan Roh Kudus. Makanya menyeru nama Tuhan menjadi sangat-sangat penting. Ya. Setiap saat kita penuh dengan Roh Kudus sehingga setiap saat kita bisa bernubuat. Dan ketika kita bernubuat, kita bisa membangun, menasehati, menghibur, kita bisa belajar sesuatu dan beroleh kekuatan kalau seorang demi seorang bernubuat. Dan yang terakhir tadi kita bisa menyingkapkan isi hati orang. Ya, tapi ingat jalannya harus dijalankan di atas dasar kasih. Kenapa saya harus menekankan ini? Karena banyak orang ketika bernubuat, dia menangkap ini isi hatinya. Ini ini akar masalah orang ini. Lalu dia bernubuat dengan sok-sokan gitu loh. Supaya dibilang jago, supaya dibilang hebat. Wih, kok lu tahu sih? Wow. Nah, ini kalau enggak pakai jalan kasih, ini jebakan buat kita. Karena ketika kita mengatakan sesuatu, lalu menyingkapkan isi hati orang, orang akan berkata, kok lu tahu sih? Kita langsung gede, dari jempol sampai ujung kepala gede semua jadinya, saudara. Kita merasa, memang sih ngomongnya, bukan aku tapi Tuhan, tapi dalamnya udah gede nih gitu, saudara. Nah, ini yang nggak boleh. Makanya jalan yang utama adalah kasih. Kalau saudara menjalankan praktek bernubuat di atas dasar hayat dan kasih, saya yakin saudara tidak akan terjebak pada peninggian diri sendiri atau pemuliaan diri sendiri. Saudara nggak tergoda gitu, saudara. Bahkan seringkali jebakannya begini. Saya tahu karena saya pernah ada di situ, oke? Jadi saya cuma sharing apa yang pernah saya lewati. Ya. Jebakannya seperti ini juga nih. Kalau ketika saudara menyingkapkan isi hati orang dan orang nggak berkata, kok tahu sih? Saudara penasaran. Saudara maunya ini orang nih memuji dong. Kamu tahu lu. Jebakannya apa? Dengan bertanya. Tadi yang saya sampaikan benar apa enggak? Benar. Tepat apa enggak? Tepat. Belum keluar pujiannya kan? Ditambahin lagi. Tepatnya 100% enggak? 100%. Rasanya mantap. Dulu saya begitu. Sekarang sudah bertobat. Saya nggak peduli orang mau bilang apa. Saya nggak peduli orang mau Kalau dulu, kalau orang nggak sadar bahwa itu karena saya akan menyadarkan dia. Bahwa itu karena saya bernubuat. Tapi sekarang, semakin orang nggak sadar, justru semakin bagus. Artinya kita benar. Kita prakteknya benar. Jadi tidak ada praktek bernubuat untuk meninggikan diri sendiri. Tidak ada. Kalau saudara meninggikan diri sendiri, Tuhan akan merendahkan saudara. Jelas, saudara. Jadi itu jebakannya. Makanya apa syarat untuk bisa bernubuat? Penuh Roh Kudus, penuh firman, dan tidak boleh pasif. Oke? Lalu yang berikutnya, bernubuat harus dipraktekkan di atas jalan kasih. Di atas jalan hayat.
Karena kalau saudara bernubuat tidak di jalan hayat, makanya orang tuh kalau bernubuat tapi dia belum menempuh jalan hayat, belum mengenal jalan hayat, ini bahaya buat dia. Dulu saya belum mengenal jalan hayat, jadi ketika saya bernubuat, saya mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Kalau belum dimuliakan, saya akan menyadarkan orang supaya mereka memuliakan saya. Begitu. Tapi kita sudah ada di jalan hayat, mungkin itu sebabnya pewahyuan ini datang hari ini, supaya ketika saudara praktek, saudara mempraktekkan nubuat di atas jalan hayat. Sehingga saudara tidak ada keinginan, tidak ada kecenderungan untuk meninggikan diri sendiri ketika bernubuat. Tuhan apa membawa seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan atas kami semua, sehingga kami bisa bernubuat Tuhan. Kami minta Engkau memenuhi kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam situasi apapun, dimanapun dan kemanapun, biarlah Roh Kudus selalu memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami berbicara, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Ketika kami mendengarkan orang, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Bahkan ketika kami melakukan apa saja, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga Roh Kudus-Mu selalu terpancar dari kehidupan kami, biar hayat ilahi tersalur melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh, Roh Kudus menyalurkan hayat ilahi yang ada di dalam kami kepada semua orang yang berjumpa dengan kami, dan Kau sertai dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat wahyu ilahi dari firman Tuhan pada hari ini. Kami dikenyangkan, kami dipuaskan, kami diterangi, kami disingkapkan ya Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang melimpah atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan, jangan ada satupun orang lalu daripada terang ilahi ini. Jangan satupun orang tidak menerima semua kekayaan Kristus yang melimpah ini Tuhan. Biarlah kami semua akan menerimanya dan akan menikmatinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa meteraikan semua anugerah, wahyu, firman, kebenaran-Mu dalam kehidupan kami ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang ajaib, yang perkasa, yang penuh kasih, yang adalah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan semua kita sama-sama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat siang semuanya. Tuhan memberkati saudara. Sampai minggu depan. Amin.